Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di kesempatan hari ini? Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program Bincang Sahur. Dan pada Bincang Sahur kali ini ikhwan dan akhwat telah hadir dua narasumber kami, rekan-rekan dari kantor Berita Islam Mina. Ada Mas Widi dan juga Ustadz Ali Farhansani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Widi ya? Sehat, Mas. Tema kita hari ini tentang apa Mas Widi? Ini kita bincang santai aja ya. Bincang santai. Saya pikir tema kita hari ini masih berbicara tentang masalah corona. Oh, gitu. Topik yang pertama dan topik yang kedua nanti tentang peristiwa Nakba. Biasanya kan begitu BBM kalau ya, kita gitu. BBM kan, beda berita Mina. Ikhwan dan akhwat, dua narasumber kita hari ini yang selalu setia menemani kita di setiap hari Jumat dalam program Bedah Berita Mina, tapi khusus untuk hari ini akan menemani ikhwan dan akhwat, ayah dan bunda dalam santap sahur. Dan kalau tadi hari ini nggak ada tema ya, kita bebas aja ya. Kita bincang santai. Bincang santai, lebih kepada ingin mengulik Mina lebih dalam, begitu Mas Widi, Ustadz Afta. Karena bertahun-tahun bincang sahur SBT Mina tuh nggak pernah ada loh. Baru kali ini. Baik. Kalau ngulik jangan dalam-dalam, Mas. Kenapa Kalau emang? ngulik itu ya sekedar. Kalau dalam namanya nunyuk. Baik. Mas Widi dan Ustadz Afta, kalau Mas Widi sendiri di Mina sebagai apa sih Mas? Saat ini saya mendapat amanah sebagai sekretaris redaksi. Tapi juga dalam kesehariannya kita menjadi redaktur juga ya untuk bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi lebih kepada urusan administratif kalau redaksi ya. Biasanya kalau sekretaris itu identik dengan muslimat loh. Sekretaris ya betul, karena yang lebih rapi itu. Termasuk saya mungkin tergolong rapi ya. Kalau Ustaz, saya kalau untuk Mina sebenarnya saya agak bingung nih. Kalau Ustadz Afti acara bincang sahur disebutnya Ustadz ya. Tapi untuk BBM disebutnya Kang Ali. Nggak, katanya biar lebih mudah. Ini sebenarnya mau dipanggil apa nih? Kang Ali atau Ustadz nih? Ya silahkan aja. Ustadz Afta aja lah. Karena penampilan beliau seperti Ustadz untuk hari ini. Tapi Mas Agus tahu nggak, Afta itu ada singkatan. Lurusnya gitu. Oh iya, gimana? Itu Gimana? menarik itu. Gimana? Ustadz Afta yang tahu. Oh, gitu. Kenapa dipanggil Afta? Boleh. Gitu. Tapi sebelum itu, kalau Ustadz Afta sendiri di kantor Berita Islam Mina sebagai apa Ustadz? Ya saya mendapat amanah sebelumnya sebagai sekretaris redaksi, terus dipindahkan ke regenerasi ya. Oh gitu. Saya lebih ke redaktur senior, lebih ke editing ya. Karena yang kalau di lapangan kan yang muda-muda lah. Kita yang lebih muda dikit ya. Berarti yang di dalam udah tua-tua dong ya. Muda dikit ya. Kita lebih ke konten lah. Konten. Sesuai bagaimana konten-konten tetap sesuai dengan misi Islam tuh ya. Misi media Islam ini. Ya di samping keredaksionalan. Karena kan banyak wartawan-wartawan muda nih kan dalam sisi redaksi bahasa. Nah, ini bagian redaktur lah. Ada banyak sih redaktur senior bukan hanya saya. Salah satunya saya. Terutama di editing bagian-bagian keagamaan ya. Kan di situ ada kolom bukan hanya berita ya, ada tausiah, ada artikel keagamaan. Nah, Istilahnya menjaga khitohnya Mina itu. Agar tidak keluar dari rel. Iya, betul. Kalau Ustadz Afta itu katanya tadi ada asbabun. Iya. Waktu awal saya mendapat amanah di pesantren Al-Fatah Cilengsi kan. Dulu di Lampung 2014 sampai 94 sampai 2005. Sekitar 10 tahun. 2006 pindah ke Cilengsi. Waktu itu ada 3 nama yang depannya sama Ali semua. Ali Barhan, ada Ali Effendi, ada Ali Udin. Ya. Dipanggil Ustadz Ali, nengok semua tiga-tiga itu. Akhirnya ya kita perlu panggilan beda deh biar ini. Akhirnya waktu itu Imam Muhyiddin Amiri, Ali Farhan Sendra, Afta aja deh, singkatan dari
Arif Arif Hansani, Hansani. ya. Waktu Imam Muhyiddin Hamidi. Ya, kemudian AF untuk set yang lain. Jadi sejak itulah berarti kira-kira tahun 2007 ya kurang lebih. Sampai sekarang ya. Karena banyak nama Ali waktu itu. Mungkin sekarang ada juga nama Ali yang lain. Perjalanan Mina hampir sama seperti Rasil ya. Artinya Iya. ketika Rasil lahir beberapa tahun kemudian Mina pun juga lahir. Saya ingat waktu itu Mina sendiri lahir diinisiasi oleh salah satunya dokter almarhum dokter Jose ya. Kita Iya. apa namanya bikin pertemuan di rumah pendopo ya. Nah, Iya. mungkin pendengar juga ingin tahu Ustadz Ali dan juga Mas Widi sejarah berjalannya Mina hingga saat ini bagaimana? Nah, ini udah mulai serius nih Mas Widi nih. Saya santai tapi serius ya. Kalau sejarah dari yang tua yang Oh, sudah. gitu. Berarti Ustadz Ali dong. Silakan Ustadz. Itu aja. Baik ya. Ini kan pertama keterkaitan antara Al-Fatah dengan Rasil ya. Itu kan kita harus mundur ke belakang ya. Kisah awal percintaan, persahabatan, persaudaraan. Jadi pertemuan waktu itu ada gempa di Padang ya. Kemudian ya singkat cerita pengurus Rasil waktu itu Pak Farid ya. Bertemu dengan di tahun 2009 ya kalau nggak salah. Dengan Ukhuwah Al-Fatah gitu. Iya. Nah di lapangan ya singkat ceritanya ketika Pak Farid minta tukang kita ada, minta tukang urut ada kita, minta ustadz apalagi. Akhirnya kan ini sempat yang saya ingat waktu itu Pak Farid bilang ini apa aja ada nih Al-Fatah ini. Sehingga ketika waktu itu Rasil siarannya baru, saya masih ingat siarannya baru tilawah aja tuh full 24 jam. Umumnya tilawah aja murotal. Yang penting punya radio lah siaran. Nah waktu itu lah teringat Pak Farid kalau soal isi siaran ya Al-Fatah pasti bisa lah apa aja ada. Akhirnya singkat cerita bertemulah Pak Farid dan rekan-rekan dengan imam di Al-Fatah. Sharing untuk gimana programnya. Disitulah bareng-bareng ya, memimpin program. Waktu itu Satya Sow yang ditunjuk sebagai ketua tim programnya. Saya sebagai sekretaris nyusun kurang lebih programnya apa. Nah muncullah waktu itu mulai ada tausiah pagi, ada yang lain-lain termasuk BBM waktu itu belum ada. Ada juga baru bincang tentang berita, ada sih cuma belum BBM. Ya yang penting ada berita lah kurang lebih. Nah muncullah itu. Akhirnya mulailah Rasil. Kemudian tahun 2011 Mercy membangun rumah sakit di Gaza ya. 2009 itu pembicaraan, 2011 didirikan. Nah di antara relawannya kan dari kita Al-Fatah. Ada Nurifan Abadi waktu itu. Iya. Kemudian singkat cerita berdirilah di sana. Kemudian waktu itu sepulang dari Gaza 2011 masih hampir sampai 2012 karena Mina kan berdiri 18 Desember 2012 ya. Nah sebelum ini rangkaiannya itu ada satu kalimat yang saya masih ingat, Pak Jose pengen punya kantor berita di Palestina karena di Palestina bukan hanya rumah sakit tapi ada sisi lain sasaran antara ke Masjidil Aqsa karena jaraknya kan hanya tidak nyampe 100 km ya kalau nggak salah antara 60 sampai 80 km. Ini rumah sakitnya untuk kemanusiaan, kemudian ada pemberitaan Palestina. Nah dari situlah cuma menggagas kan kalau acuannya waktu itu kantor berita antara perlu berapa triliun kan untuk membangun gedung segala macam. Nah kemudian niat baik ini sampailah terdengar ke telinga imam. Kita tahu sendiri Pak almarhum Muhyiddin Hamidi udah 30 tahun lebih di Dunia kantor wartawan berita juga. Antara kan waktu itu pernah jadi sekjen Antara beberapa puluh tahun. Jadi jiwa- ya tahu jiwa persis pers lah masih dia ada ini ya. waktu itu dalam candanya ini kayak nantang gitu. Artinya berani-beraninya dari kantor berita gue biangnya kan. Akhirnya yuk kita berangkat. Nah timlah ketemulah waktu itu di sini di ruang ini di sebelah ya. Ada Pak Farid, ada Pak Jose, Pak Ihsan, Pak Firman juga waktu itu, terus Edi Wahyudi, Nurifan, ya beberapa kali lah, mungkin ada 8-9 kali termasuk di Merisi ya. Jadi kesimpulannya harus kita dirikan kantor berita. Itu kesepakatan Pak Jose, kemudian Imam, karena ini penting, apalagi Palestina kan, Iya. kan karena waktu itu media-media streaming, apalagi kalau media website online kan belum banyak waktu itu kan, sehingga perlu ada yang lebih ya fokus memberitakan Palestina. Akhirnya
informasi ini disampaikanlah ke Bandung. Almarhum juga Pak Sony Sugema yang punya Sony College kan, dia karena dia pakar IT lah. Waktu itu kesimpulan yang beliau sampaikan Pak Sony, nggak perlu mahal-mahal Imam, nggak perlu triliunan, cukup menguasai IT. Oh gitu ya. Karena kita nggak tahu kan waktu itu sebelum 2012 ya udah kalau gitu kita dirikan aja. Terus awal nama kantor beritanya dulu apa? Oh ya, jadi ini tadi ya sekitar 2011, kemudian 2000, ini ada yang terlewat tadi maaf. Bulan Mei 2012 itu konferensi Al-Quds di Bandung ya. Konferensi Asia Afrika lah, peringatan itu di Bandung. Waktu itu Pak Jose hadir juga, mulai dari situ gagasan munculnya. Nah, salah satu keputusan konferensi Al-Quds di Bandung Mei 2012, salah satunya adalah perlunya media untuk terus memformaliskan, terus sosialisasi, edukasi tentang Palestina dan Al-Aqsa. Nah, antara rentang Mei, Juni, Juli itulah pertemuan yang sangat intensif antara personal dari Rasil ya, dari Mercy, dari AWG, dari SSC. Di Rasil waktu itu pertemuannya tadi. Beberapa tempat, pernah di rumah Pak Farid juga, di sini di Rasil, di Mercy juga, kita ke Bandung. Pokoknya beberapa ada juga di restoran juga pernah juga. Tapi di restoran Mas Udi nggak diajakan ya? Jadi antara Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, Oktober itulah soft launching pertama. Saya masih ingat 10 Zulhijjah. Jadi setelah sholat Idul Adha. Soft launchingnya di Pesantren Al-Fatih Cilengsi. Kemudian 18 Desembernya benar-benar launching, grand launchingnya di Al-Azhar ya, Masjid Al-Azhar. Aula Buya Hamka ya, di Masjid Al-Azhar. Waktu itu yang meresmikan Pak Marzuki Ali, Ketua DPR. Jadi waktu itu Ketua DPR RI Dr. Marzuki Ali memberikan apresiasi bahwa ada yang saya ingat ini dua hal. Yang pertama, kalau Mina dijalankan dengan baik, insya Allah akan menjadi rujukan kantor berita internasional yang sahih, yang berlandaskan Islam. Kemudian yang kedua, insya Allah bisa mengimbangi kantor-kantor berita yang lain. Karena itu salah satu misi yang disampaikan oleh pendirinya, owner Imam Muhyiddin Hamidi, ini untuk ya mengimbangi hegemoni media global yang dikuasai oleh Zionis ya. Kan tidak berimbang, bagaimana ketidakadilan, bagaimana penindasan di Palestina tidak banyak diungkapkan. Nah ini kalau ini ditekuni dengan cara yang baik ya insya Allah bisa menjadi rujukan. Kalau tidak salah Mina menjadi kantor berita Islam pertama ya? Ya betul. Jadi di Indonesia. Waktu itu saya sempat bertanya juga, apa enggak, kan waktu itu ada IINA. IINA itu International Islamic News Agency. Tapi perkumpulan kantor-kantor berita negara-negara Islam. Tapi ada perwakilannya seperti misalnya dari Irak waktu itu kan wakil Perdana Menterinya bukan Islam ya. Jadi artinya namanya memang International Islamic News Agency. Tapi itu kumpulan dari kantor-kantor berita di negara-negara OKI maupun negara-negara yang lain. Jadi lebih ke perkumpulan kantor-kantor berita nasional. Jadi landasannya semata-mata nasional. Nah, kita waktu itu mencanangkan kita kantor berita Islam karena landasannya bukan nation tapi misi Islamnya. Jadi landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita bergeraknya baik nanti dalam kontennya, kemudian dalam misi perjalanannya, dalam acara-acaranya itu mesti landasannya Quran Sunnah. Makanya di situ dikatakan kantor berita Islam, itu yang pertama. Jadi tidak boleh lepas dari misi Islam. Kan sejalan dengan Rasil Islam yang satu, Islam rahmatan lil alamin itu sejalan. Karena waktu itu cukup gencar juga Islam diidentikan ya dalam tanda kutip, diidentikan dengan kekerasan kan radikal. Ini juga yang salah satu yang harus diluruskan. Islam itu damai, rahmat. Nah itu diantaranya yang waktu itu akan diperjuangkan. Itu yang pertama kantor berita Islam. Kemudian yang kedua, kita ini kantor berita. Namanya kantor berita berarti harus menyediakan berita setiap hari. Waktu itu ada tagline di Cilengsi, waktu kantor pertama awal ada deadline every second. Jadi deadline itu tiap menit harus ada, itu istilahnya. Jadi artinya tidak satu hari satu berita, enggak, sebanyak-banyak mungkin, tiap jam, ya sesuai dengan kapasitas. Sekarang perkembangan berita kan demikian pesatnya di dunia internasional. Nah itu yang terus-menerus, saya tidak bisa membayangkan waktu itu sebesar ini. Itu hanya beberapa anak alumni STIE, bahkan masih ada yang kuliah ya bismillah dengan tekad waktu itu semangatnya Imam Muhyiddin Hamidi, Pak Jose almarhum, apalagi juga
anak-anak muda kan di briefing waktu itu, briefing pertama itu kayaknya ikut juga waktu itu. Ikut, jadi semangat luar biasa menegakkan sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin lah. Ya kan Nah, kita itulah. juga bercermin Mas Widi dari bagaimana rumah sakit Indonesia di Ya, Gaza kan itu bisa betul. berdiri. Itu kalau Pak Farid pernah bilang wah itu ide gila. Artinya suatu hal yang tidak mungkin, tapi alhamdulillah Allah memberikan sebuah sebuah kehendak terwujud gitu Ustaz. Kalau dipikir secara logika kita nggak mungkin bisa. Ya hampir sama, ini kan kelihatannya waktu itu kita nggak mungkin, wartawannya mana wartawan seniornya. Saya mungkin namanya doang redaktur senior, tapi karena tadi dipacu oleh memang tuntutan, ya kitanya harus meningkatkan kapasitas dirinya lah. Semua alhamdulillah tak terasa ini udah memasuki tahun ke-8 ya, 2012 sekarang 2020. Baik. Insyaallah. Mas Widi, kalau Mina kan dulu waktu awal-awal BBM juga saya sering menyebut tuh, saya masih ingat. Mina, Mi'raj News Agency kan dulu gitu ya. Sekarang jadi minanews.net. Nah, ini perubahan nama ini gimana ceritanya? Iya, jadi kita yang namanya kantor berita. Dulu awalnya memang Mina ya? Nah ya, Mina. Tetap Mina. Tetap Mina. Ya, Kalau dulu singkatannya tetap Mina. ada nama Islamiknya Mas, Mi'raj Islamic News Agency. Iya. Sekarang Mi'raj News Agency gitu. Kenapa bisa berubah begitu? Ya namanya seiring dengan perkembangan zaman. Kita berpikir mengolah rasa, mengolah karya kan gitu. Yang tidak boleh berubah itu kan Al-Quran aja. Tapi kalau semboyan kita, terus kemudian tagline, termasuk yang kita Mina ini harus bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Kenapa kok Islamiknya hilang gitu? Kemarin tuh pertimbangannya begini. Kalau kita menggunakan nama Islamik, itu kemungkinan besar orang di luar Islam nggak baca, karena sudah ada stempel Islamiknya. Tapi kalau kita tidak menggunakan nama Islam, orang Islam pun juga akan baca, kan gitu. Kita kemarin juga kita sebelum memutuskan ini juga studi banding ke Republika, kemudian ke Antara dan ke media-media lain. Nah, yang menarik itu sebenarnya di Republika. Kenapa mereka tidak menggunakan kata-kata Islam? Tetapi kalau kita baca Republika, oh sangat Islami kan gitu. Nah, dari situ Mina belajar ya bagaimanapun juga Republika lebih dahulu ya kita. Kalau untuk hal yang baik kan kita ikuti juga. Nah, kita pertimbangannya sesuai dengan akta semula itu memang tidak pakai kata Islami. Terus kemudian supaya Mina ini bisa menjadi referensi dunia, kan kita cita-cita kita adalah menjadi salah satu media referensi dunia kan gitu. Nah, maka tidak mengapa kita tanggalkan nama Islamik, tetapi tetap giroh semangat kita tetap Islam. Istilahnya kalau kita nih ya, kita dibelek darahnya itu darah-darah Islam nih. Jadi bukan berarti nggak ada nama Islamnya terus Islamnya hilang, enggak. Tetap kita semangatnya, platform kita dan dalam setiap pergerakan kita senantiasa menggunakan semangat Islam. Tagline Mina adalah damai di Palestina, damai di dunia. Betul. Ini keren banget Mas Widi. Ya. Kok bisa ngambil itu tagline itu? Ya, ini melalui satu proses perdebatan yang panjang, Mas. Jadi tidak sehari dua hari. Jadi istilahnya tagline damai di Palestina itu bukan kaleng-kaleng. Jadi begini, kita melihat sejarah. Sejak zaman Nabi Ibrahim dulu sampai sekarang, bahkan mungkin nanti sampai hari kiamat. Daerah Palestina itu adalah epicentrum dari sebuah peradaban. Kalau dulu zamannya Nabi Ibrahim kan dari Babilonia beliau hijrah ke Palestina. Terus sampai Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan seterusnya. Nah, kalau kita amati sejarah, kalau di Palestina itu maju, maka daerah-daerah yang lain di seluruh dunia juga ikut maju. Tapi kalau daerah Palestina itu perang, kisruh, berantakan, chaos, maka daerah-daerah lain juga akan. Jadi epicentrum peradaban, epicentrum masalah itu di Palestina. Dari sejak zamannya Nabi Ibrahim sampai sekarang. Sekarang terbukti
Palestina sekarang dikuasai oleh Israel, maka tatanan dunia ini ya carut marut, kacau. Nah, kita berkeyakinan kalau Palestina ini damai sebagaimana yang dilakukan, dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu baru terbukti pada zaman Umar bin Khattab. Itu setelah itu Palestina damai selama beratus tahun. Baru ada lagi perang salib, kacau lagi. Bisa dikembalikan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tenang lagi. Sekarang ini dikuasai Israel lagi, kacau lagi dunia sekarang ini. Di negara-negara Arab kan banyak yang perang. Kenapa? Karena epicentrum peradabannya dikuasai oleh orang jahat. Maka cita-cita kita damai di Palestina, damai di dunia. Gitu. Tapi itu nggak berat ya? Berat. Kita Buat Mina sendiri itu tidak jadi beban atau bagaimana? Iya, beban itu kan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, mohon pertolongan dari Allah. Nah, inilah tantangan kita. Justru kita ini manusia kan, kita akan bersemangat, kita akan tertantang, kita akan sungguh-sungguh kalau ada sesuatu yang memang kita rasakan itu berat. Kalau ringan-ringan aja ya nanti kita klewo-klewo aja. Bahasa Inggrisnya klewo-klewo. Apa itu? Saya nyambung ke nama Mi'raj tadi ya. Jadi Mi'raj, peace in Palestine, peace in the world ya. Iya. Yang pertama tahun 2006 kan Jamaah Muslimin Jaringan Al-Fatah mencanangkan solidaritas Al-Aqsa lah, Ghazwatul Aqsa, surat Al-Isra waktu itu dibacakan, Isra Mi'raj ya. Kemudian makanya waktu itu Palestina menjadi isu utama di samping isu-isu yang lain. Termasuk kantor berita waktu itu juga apa isu yang akan kita angkat, isu sentralnya Palestina. Makanya kolom Palestina itu wajib adanya sampai sekarang itu. Bahkan waktu itu pendiri mengatakan berita yang lain boleh tidak ada, tapi Palestina harus ada walaupun cuma satu, walaupun tidak ada yang baca. Itu karena komitmen kita terhadap Palestina. Ya. Apalagi Pak Jose kan sangat semangat ini. Seiring dengan rumah sakit di Gaza waktu itu. Nah kemudian waktu itu ada usulan, saya masih ingat ada 3 nama yang diusulkan. Yang usulkan ada yang dari tim Rasil, ada dari Fatah, ada juga dari waktu itu Pak Ad dan Pak Edi Utama, wartawan senior di kantor berita Antara yang direkrut untuk ikut membackup lah. Waktu diantaranya yang saya ingat pertama kantor berita Al-Aqsa kan. Nah, terus yang kedua Aqsona. Yang ketiga, nah ini dari Pak Ad menanyakan kan imam sering menyampaikan Isra Mi'raj. Saya nanya waktu itu Isra itu artinya apa? Perjalanan malam, Mi'raj itu mengangkat ke tempat tertinggi. Gimana kalau pakai kita usulkan ke imam namanya Mi'raj supaya mengangkat Islam, mengangkat media pemberitaan ke tempat yang tertinggi. Artinya media ini menjadi rujukan. Ya udah Mi'raj aja. Nah disetujui waktu itu. Akhirnya oleh Pak Jose yang lain, ya udah pakai Mi'raj aja. Kan tidak mungkin kantor berita Mi'raj. Akhirnya bahasa Inggrisnya Mi'raj News Agency. Memang awalnya belum tidak ada nama Islamiknya ya. Di akte notarisnya juga Mi'raj News Agency, disingkat MINA. Kemudian dalam pemanggilannya, nah ini pemanggilannya. Kan kalau di menulis berita di bawahnya ditulis Mi'raj News Agency. Waktu itu kan disingkat MINA. Ada usulan dari almarhum Pak Syarif, bagaimana kalau I-nya kan Mi'raj News Agency ada yang tidak disingkat I-nya kan, MINA kan, mestinya I-nya apa nih? Akhirnya ada Mi'raj Islamic News Agency, barulah MINA. Itu ada setahun 2 tahun. Tapi lama-lama dievaluasi lagi, kembali lagi ke hitohnya lah. Dari segi hitoh, hukum maupun panggilannya tetap Mi'raj News Agency. Jadi tetap Mi'raj News Agency. Akhirnya baliklah ke Mi'raj News Agency. Cuma waktu itu ada kendala di nama websitenya. Waktu awal-awal sekitar 5 tahunan ada ya. Cukup berat juga tuh. Kita menggunakan nama Mi'raj News. Ya mi'rajnews.com ya. 3 bahasa kan, Indonesia, Arab, Inggris. Cuma ada kesulitan di mengangkat di website kan mungkin ada kode-kode segala macam, agak susah Mi'raj News. Sementara ketika kita kalau ada undangan di kedutaan atau Kementerian Luar Negeri, Kemenak atau apa, kita waktu itu debatable kalau ditanya ini dari mana, dari MINA apa dari Mi'raj, apa dari Mi'raj News, beda-beda. Ini kok MINA News tapi websitenya Mi'raj News. Akhirnya, nah di era kepemimpinan berikutnya 2 tahun terakhir ya kalau nggak salah, iya 2 tahun terakhir, supaya sejalan namanya MINA sesuai aktunya Mi'raj News Agency, jadi tetap Mi'raj News Agency. Nah cuma di websitenya berubah, bukan lagi mi'rajnews.com tapi minanews.net. Itu waduh, kita kalau mau dibilang stres juga karena pembacanya sudah sekian banyak, puluhan ribu, ganti ke MINA News kan itu seolah-olah jadi down lagi karena tidak semua pembaca tahu kan, karena ada pembaca yang hanya sewaktu-waktu aja.
begitu ngetik Miraj News kok pindahnya ke minanews.net. Itu perlu proses waktu. Nah sekarang sudah mulai stabil lagi ya. Jadi itu bagus. Jadi tetap kita menggunakan ruh Mirajnya sebagai tempat yang tertinggi pemberitaan maupun keislaman. Kemudian yang kedua, kita menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik. Makanya Miraj News Agency disingkat MINA. Tanpa harus I-nya Islamik, tetap disingkat juga MINA, sama aja. Mi-nya itu Miraj, N-nya News, A-nya Agency. Dan kalau kita mengenalkan sekarang lebih lapang dari mana, dari MINA. Alamatnya Pak, MINA News kan itu. Enak ya. Ya itu kurang lebihnya. Baik. Sisi nama. Afta, terima kasih. Kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu sudah setengah jam. Nggak terasa kan cuma ngomongin masalah nama loh Mas aja, Wedi. Per setengah jam loh. Belum yang lain ya. Baik, Ikhwan Akhwat, masih dalam program Bincang Sahur di hari ini bersama teman-teman jurnalis dari kantor Berita Islam Mina atau minanews.net. Kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat, masih dalam program Bincang Sahur di malam hari ini. Kami masih menghadirkan dua narasumber kami yang selalu setia menemani Anda setiap hari Jumat ba'da maghrib dalam program Bedah Berita Mina, yaitu Kang Widi dan juga Ustadz Ali Faransani. Mereka jurnalis kantor Berita Islam Mina. Dulu Miraj News Agency, kalau sekarang jadi minanews.net. Awal-awal dulu waktu Mina lahir ada berapa wartawannya Mas Wedi? Saya ingat awal-awal lahir itu ada 9 Mas. 9. Kalau sekarang jadi berapa? Sekarang ini ada 32. Langsung yang biro-biro ya. Betul, ya. Jadi kalau dulu memang di backup oleh para senior gitu ya. Tapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan Mina ini, para tenaga muda ya yang memiliki giroh, memiliki semangat yang kuat untuk membela Palestina dalam perjuangan ini. Kan perjuangan tidak harus angkat bedil gitu ya. Perjuangan dengan pena ini juga itu lebih dahsyat itu, bisa mengubah dunia. Kalau Pak Hatta bilang satu peluru bisa menembus satu kepala kan gitu. Tapi kalau satu tulisan itu bisa menembus berjuta-juta kepala. Dan tulisan itu awet Mas. Sekarang kita nulis, setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun masih bisa kita baca. Nah inilah. Jadi salah satu ladang perjuangan kita di sini untuk membela Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa adalah dengan di Mina ini. Yang membawahi semua wartawan di Mina, Mas Widi atau Ustadz Ali? Kita istilahnya bukan bos dan bukan atasan dan bawahan Mas. Kita semua rekan kerja, ya. kerja. Koordinator ya. Iya. Jadi saya menggantikan Ustadz Ali untuk bisa menjadi sekretaris redaksi. Kita ya kalau sekretariatan kan bisa ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang menarik. Oh iya, pemretnya siapa sih? Sekarang masih Pak Ismet Rauf. Beliau dia wartawan senior di antara dulu ya. Jabatan terakhirnya beliau dan sekarang masih itu menjadi tim penguji di PWI. Kompetensi wartawan Indonesia ya. Berarti teman-teman Mina semuanya udah diuji kompetensi wartawan. Di training dulu. Lulus. Belum. Ya. Jadi kalau kita di keredaksian ya, kita semua biasanya setiap pagi itu kita musyawarah. Kalau sekarang ini kan by virtual lah ya. Tapi kalau dulu kita ngumpul di kantor, kita bahas isu apa nih yang lagi hangat yang bisa kita follow up nih. Gitu. Nah setelah itu baru kita putuskan kamu kesini, kamu bikin berita, kamu bikin artikel, kamu investigasi dan seterusnya. Nah ini kita yang mengkoordinir, nanti teman-teman yang bergerak di lapangan. Gitu. Ada juga kita punya kontributor juga di Khartoum, di Sudan. Kita juga punya kontributor di Gaza, relawan itu.
Nah, mereka Untuk yang di Gaza sekarang siapa Mas Widi? Pak Edi Wahyudi. Pak Edi Wahyudi, Site Manager Sekaligus, Rumah Sakit Iya, Indonesia. Ya. sekaligus menjadi kontributor kita. Beliau alhamdulillah rutin minimalnya setiap pekan sekali ya mengirimkan berita keadaan terkini. Nah, inilah yang kemudian menjadi kelebihan Mina yang mungkin tidak dimiliki oleh media-media lain. Artinya berita langsung dari jalur Gaza. Ya, eksklusif dari Gaza. Karena memang mana ada media di Indonesia khususnya ya yang berani menempatkan kontributor di sana, itu resikonya kan gede, Mas. Iya. Selain resiko gede, bayarannya juga gede. Mas Widi, Ustadz Afto udah pernah ke Gaza belum? Belum. Kita belum. Kapan mau ke sana rencana? Ya mudah-mudahan Mas. Amin. Azam Kebijakan kita sih redaksi. kepengen ke Gaza, Ini mumpung bulan kepengen ke- Ramadan. Iya. Mudah-mudahan dikabul. Pengen ke sholat di Masjidil Aqsa. Amin, amin. Kan waktu itu tadi yang di jalur Gaza menarik ketika koresponden kita mengajukan, ya kita sebagai Mina mengajukan liputan bawah tanah di terowongan-terowongan Gaza itu kan secret sekali ya. Itu waktu itu ada beberapa media yang mengajukan, diantaranya kantor-kantor berita besar dari Prancis ya, dari beberapa negara. Tapi setelah diseleksi yang diterima Mina. Hanya Mina? Mina, satu orang saja waktu itu, Nurihwan ya, masuk ke liputan sampai ke kolong-kolong, sampai ke terowongan-terowongan, di situ ada rudal-rudal segala macam. Itu artinya Mina kan memang dipercaya sekali sama. Betul, Mas. Itu kan atas izin Hamas ya? Iya, jelas itu semua, kan semuanya jelas. Tidak itu boleh sembarang orang yang bisa kan itu kan keterkaitan pejuang Palestina dengan Rumah Sakit Indonesia, dengan Al-Fatah. Ya. Karena kita juga sering berkoordinasi setiap ada kegiatan. Berarti Itu kita yang dipercaya. Berarti kalau begitu Perdana Menteri Palestina sudah tahu Mina, Hamas sudah tahu Mina. Bagaimana penerimaan mereka? Perdana Menteri Hamas ya, Perdana Menteri Palestina yang di Gaza, Pak Ismail Haniyah, itu pernah suatu ketika berkunjung ke Rumah Sakit Indonesia, kesempatan buka bersama gitu ya. Ya bulan Ramadan begini, beliau mengatakan begini, ada dua hal yang menjadi hadiah rakyat Indonesia untuk Palestina. Yang pertama adalah Rumah Sakit Indonesia di Gaza, itu menjadi hadiah spesial. Yang kedua adalah Mina. Kenapa Mina disebut? Karena memang perannya dalam memberitakan perjuangan Gaza ini sangat dibutuhkan di tengah banyaknya media-media yang acuh, yang tidak peduli, bahkan mungkin mendiskreditkan bangsa Palestina, perjuangan Palestina. Jadi kalau media-media lain menyebut Hamas itu sebagai grup teroris gitu kan, kita menyebutnya grup pejuang, kelompok pejuang kan gitu. Nah, yang seperti inilah yang tidak dimiliki oleh media-media lainnya. Ini jadi kelebihan kita, bahwa kita di satu sisi kita mendapatkan berita yang eksklusif dari Gaza langsung dari koresponden kita di sana. Yang kedua memang frekuensi perjuangan kita itu sama gitu. Kita berangkatnya bukan karena alasan politik, bukan karena alasan uang, tapi kita berangkatnya adalah karena perjuangan. Gitu. Berhasil gimana? Termasuk. Jadi kita kan Mina ini kan dari 3 lembaga Mas ya, Rasil, kemudian Mercy, kemudian Al-Fatah. Tiga-tiga ini alhamdulillah bersinergi membentuk satu media yaitu Mina ini. Gitu. Sama Aqsa Working Group waktu itu berempat. Iya, Aqsa Working Group. Jadi tadi ada yang menarik ya, kalau keikatan apa itu kita dengan jalur Gaza. Dengan tepi barat juga kita dekat karena kita intensif dengan kedutaan besar Palestina yang di Jakarta, yang notabene dari Fatah ya. Dan itulah yang membedakan Mina dengan media yang lain. Kalau media lain lebih mengulik-ulik perbedaan Hamas Fatah. Kalau kita perbedaan ya oke ada, tapi tidak kita besar-besarkan. Yang kita naikkan, yang kita unggah itu rekonsiliasinya, pertemuan itu. Artinya perbedaan ada, tapi tidak kita. Makalah disitulah Hamas merasa serak dengan kita, Fatah juga. Karena dua-duanya kan saudara kita, satu perjuangan untuk pembebasan. Jadi secara langsung koresponden kita di Gaza, di West Bank tepi barat, walaupun kita belum, saya katakan belum, karena insya Allah mudah-mudahan ada koresponden kita yang di tepi barat, tapi kita punya sumber A1 lah, karena kita ada di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Jadi semua sumber kita ambil. Baik. Tapi kalau untuk pemberitaan Mina sendiri, selain bercerita atau berfokus pada Palestina, tentu kan juga
pemberitaannya juga pemberitaan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara, begitu ya. Untuk saat ini bagaimana Mas Widi di tengah pandemi kayak gini nih? Iya. Ada rapat redaksinya nggak sih? Masih rapat redaksi secara virtual. Saya sendiri masih tiap hari ngantor, Mas. Tapi kan rumahnya kan emang di sebelah ya? Iya kan. Rumahnya di sebelah. Kalau kan jadi ada 2 kantor sebenarnya, jadi saya tahu di Cilengsi sama di KL. Saya dulu bilang KL, wah Kuala Lumpur keren banget. Nggak tahu. Itu ada unik juga nama itu. Waktu itu kan kita memang antara Rasil dan Cilengsi ya. Kita kantor Mina ada di Cilengsi waktu itu, masih ingat kan di ruang depan itu. Iya. Terus waktu itu dari Imam Lagi Sentilan, kita katanya mau meliput kedutaan-kedutaan, masa kantornya di kampung ya? Cari deh. Nah itu rupanya dinding punya telinga katanya, kedengaran sama Pak Fahri sama Pak Jose. Kenapa tidak di KL? Kuala Lumpur. Jauh amat Kuala Lumpur, ada kerabat lontar. Waktu itu saya, Kang Bahron waktu itu juga wakil sekretaris, ngantorlah di situ, satu ruangan kecil ya. Pokoknya kata Imam, pokoknya ngantor, yang penting ngantor dulu, jangan lihat mana kursi mana, pokoknya apa yang ada di situ lah, ruangan kecil lah. Pokoknya ngantor, kita berangkat gitu. Ya naik umum segala macam ya, belum punya kendaraan pribadi. Yang penting udah ngantor aja. Akhirnya lama-lama seiring-seiring, mungkin Mersida juga ini hebat juga nih, glosor di situ. Akhirnya sekarang sudah lebih lebar karena memang stafnya lebih banyak. Jadi itulah akhirnya dari situlah. Ya, sama Mercy. Iya, di situlah makanya ketika akan mengutus acara-acara kedutaan, acara-acara yang lain lebih mudah. Lebih mudah ya. Karena kita ada yang standby di Jaraknya, Jakarta, ibu kota juga lebih mudah. Baik, Mas Udi, mungkin tadi ada mau disampaikan. Iya, saya ingin menyampaikan gini Mas, terkait dengan visi Mina ya. Jadi kita ini sebagaimana harapan dari masyarakat dunia Islam khususnya ya, bahwa Mina ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemberitaan-pemberitaan khususnya di dunia Islam. Nah, ada satu hal yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana supaya kita ini bisa memberitakan sesuatu yang tidak hanya sekedar menginformasikan, tapi juga menginspirasi, kan gitu. Kalau tagline-nya Rasil kan to inspire, to inform, to entertain gitu ya. Nah, dalam hal menginspirasi ini yang rasanya kita perlu pikir terus, bagaimana supaya pemberitaan Mina ini bisa menjadi inspirasi perjuangan, kan gitu. Nah, inilah yang kita sedang tekuni terus, bagaimana supaya kita pemberitaan ini tidak cenderung membuat resah, tetapi menginspirasi, memberi semangat. Contohnya misalnya di masa pandemi ini ya, di masa orang jadi takut terhadap virus corona ini, yang kita pikir adalah bagaimana supaya berita-berita Mina ini tidak membuat orang menjadi paranoid, tidak membuat orang menjadi resah, gelisah, tapi timbul optimismenya, gitu kan. Makanya kemarin kita bahas dampak-dampak positif daripada corona itu, gitu kan. Ini jarang untuk diekspos, termasuk dampak lingkungan. Nah, bagaimana supaya masyarakat, khususnya umat Islam, dalam memperoleh informasi itu bisa mereka menjadi bersemangat lebih, mau berjuang, memperhatikan sesama saudara, sehingga dari situlah muncul sebuah persatuan. Ini yang akan kita dambakan, cita-citakan, persatuan umat Islam yang tidak termotivasi karena kepentingan, tidak termotivasi karena politik, tidak termotivasi karena dunia, karena ekonomi. Kalau negara-negara Eropa bersatu dalam Uni Eropa kan karena motif ekonomi. Nah, tapi umat Islam ini harus bersatu karena apa nih? Kan karena perjuangan gitu. Nah, inilah tugas Mina untuk menyatukan. Makanya kita misinya adalah menjadi media terpercaya sebagai cerminan Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi bagaimana cara Mina kemudian memberikan penyadaran kepada para jurnalisnya agar seperti yang Mas Widi sampaikan tadi? Nah, inilah perannya beliau Ustadz Ali Farhan untuk bisa menjadi penjaga khitoh. Gatekeepernya dia ya? Iya. Pernah ada yang melenceng nggak sih Mas? Ya itu normal lah saya kira, karena kan itu juga bagian dari proses pembelajaran. Ya saya juga berarti merasa, 1-2 wartawan pernah begitu lah ya? Ya, Tapi jangan nyebut tapi saya kemudian deh. dibalikan lagi ke realnya, Ya, ke itu kan pakemnya. betul. Itulah kita kan
belajar dari kekeliruan, belajar dari kekurangan, akhirnya terus meningkat. Jadi yang visi sentralnya pokoknya yang kita pegang Islam yang rahmatan lil alamin, sama dengan Rasim dalam bidang tulis menulis. Yang kedua, dijalankan dengan prinsip-prinsip jurnalistik, harus cover both side, harus check and recheck, tabayun itu kan dalam surat Al-Hujurat. Kemudian ini kalau apa hoax atau tidak. Makanya mengapa kan ada pertanyaan kok ini di medsos ini di Mina belum ada. Ini di IG sudah ada, di Mina belum ada. Kita bukan soal ada tidak ada. Info tetap kita tampung semua info. Di medsos kita baca medsos semua. Tapi kan medsos kan tidak menggunakan etika jurnalistik. Semuanya kan 12 yang hoax segala macam. Nah, dari berita-berita itulah kita selektif. Kita cek and recheck, kita cross. Kalau misalnya beritanya dari umpamanya ini ada sebuah berita dari Palestina, kita cek dulu ke sana, ke koresponden kita, betul enggak? Mungkin ada benarnya tapi ada kalimat bawahnya yang keliru, nah kita luruskan. Itu tidak mudah itu. Termasuk mungkin ada perkembangan, misalnya ada Islam di daerah Eropa begini, kita cek langsung melalui media-media yang mainstream di sana, kantor beritanya. Jadi tidak serta-merta, dan kita bertahap kan, habis wartawan, kemudian langsung ke, kan kita ada rapat redaksi, kemudian habis itu ke redaktur masih ada redaktur senior, terakhir sampai ke Pemret, bahkan ada sampai ke pemimpin tertinggi imam, kalau sampai ke tataran akidah misalnya kan. Jadi jenjangnya emang sangat ketat, sehingga ya tidak semua yang di medsos ada di Mina, ya jelas memang tidak ada. Jadi itu untuk menghindari berita-berita hoax ya, muncul di Mina sendiri. Tidak semua berita yang dibuat oleh wartawan tuh bisa masuk. Kadang-kadang ya ini ujian ya, wartawan udah. Tapi biasanya kan kalau di dunia wartawan itu Mas Widi bad news is good news Mas Widi. Iya, ini juga termasuk. Jadi kalau kita mau ngejar rating ya, kita bisa saja membuat berita yang fantastis, yang bombastis gitu. Iya. Tapi itu bukan ciri khas kita, bukan Mina banget lah. Jadi Mina banget itu ya yang Mina yang sesuai dengan kode etik jurnalistik, yang memberikan berita-berita yang mencerdaskan dan menginspirasi. Gitu. Ngomong-ngomong, bukan berita yang acak-adut. Ada yang bertanya, Mina kapan mau bikin, mungkin ada TV Mina kan? Kalau sekarang kan berita kayak Republika ada Republika TV, CNN ada CNN TV, di webnya ya. Iya. Ada wacana seperti itu enggak untuk Mina? Sudah ada. Saya kira di YouTube sudah mulai ya. Ini ada sini nggak kebaca ini. Kalau Jamaah TV bukan ya? Bukan Mina atau ini satu keluarga lah. Oke. Kalau di Lampung, di Biro Lampung itu ada Mirat News TV. Itu sebenarnya udah lama Mas, sejak lama. Sejak tahun 2014 itu sudah ada, namanya belum berkembang. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah bisa mulai masuk YouTube, podcast dan Mirat News ya, TV. Mirat News TV. Yang di Lampung ya. Gitu. Nah, itu kita memberitakan kegiatan-kegiatan khususnya di pesantren kita di Al-Fatah, di Muhajirun, juga di Lampung khususnya gitu. Jadi perjalanan Mina dari awal sampai tahun 2020 ini sudah berapa tahun? Jadi kita sudah ke-8 tahun ke-8 sekarang. Tahun ke-8. Di Desember kan. Biasanya itu udah ada prestasi-prestasi loh. Saya waktu itu kalau tidak salah pernah lihat Mina itu dikutip beritanya itu oleh media massa besar di Indonesia terkait Palestina, Mas Widi, berapa kali gitu ya. Ini kan mungkin suatu kebanggaan buat Mina itu sendiri. Itu diantaranya tahun 2014 kan 2012 berdiri ya. Iya. 2015 ada serangan, terus kita langsung sumbernya soalnya dari sana, yang tidak dia miliki oleh sumber lain, sehingga beberapa media nasional mainstream mengutip kita, dikutip dari Mina. Artinya kita sampaikan. Bahkan waktu itu ada berita yang dikutip juga karena kita kerjasama secara pertemanan dengan Middle East Monitor di London, sehingga Middle East Monitor membuat berita yang sumbernya dari Mina. Jadi itu kalau media-media yang di daerah-daerah itu sangat banyak. Bahkan yang artikel-artikel di Mina, terutama yang di bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, itu banyak dikutip oleh mahasiswa yang menulis skripsi. Jadi kan salah satu sumbernya kan dari internet. Nah itu diantaranya di Minanya sudah beberapa dijadikan rujukan skripsi. Berita-berita daerah banyak yang diambil, berita-berita nasional kita banyak yang diambil oleh berita-berita daerah. Kalau Selali Faransani juga menulis di kolom apa Ustaz Ali untuk di Mina? Saya yang rutin di kolom tausiah, ya. khotbah.
terus kolom-kolom yang lain berita ya, berita internasional terutama Palestina. Karena begini ya, mungkin pembaca Mina termasuk pendengar hasil, kalau melihat Mina jangan hanya sekedar oh ini berita, tapi di dalamnya ada, kita kan menuju ke analisis berita nantinya. Terus ada juga artikel-artikel seperti ini pandemi kan, bagaimana dari sisi agama kan. Nah di situ ada bahwa ini adalah kekuasaan Tuhan, bahwa ini adalah kita harus bersabar, kita harus tetap menunaikan kewajiban kesehatan. Itu kita sampaikan dalam kolom tausiah. Jadi ada sisi lain, berita dikemas, tapi ada sisi tausiahnya. Seperti renungan Ramadan, hari ini saya menulis tentang Corona membawa hikmah. Jadi ada yang kita selipkan Ali Imran di 190, 191. Jadi kemasan berita, tapi ada nuansa tausiahnya. Jadi berita dulu bagaimana pandemi, ternyata ada banyak sekali hikmahnya. Kita bisa berkumpul keluarga, kita bisa, berarti kita harus punya pertahanan, keamanan, kita harus punya ketahanan pangan, tidak banyak impor. Nah kemudian tausiahnya. Jadi itu sisi lain yang menurut saya ini menjadi ciri khas tersendiri dari Mina. Jadi umpamanya Hizbah kita ingin menjadi rujukan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat insya Allah semaksimal mungkin kita penuhi sesuai situasi. Seperti pendidikan, kita pernah nulis, ya ada wartawan Mina nulis tentang pendidikan yang terbaik yang ada di mana itu, New Zealand ya, atau di Eropa di mana. Itu kita tampilkan. Untuk apa? Mencerahkan. Kalau pendidikan Indonesia ingin maju, ini adalah beberapa contoh lah sekolah-sekolah Islam yang ada di mana itu, di Inggris, di beberapa tempat. Jadi bukan sekedar berita, tapi sama dengan Rasim menginspirasi, tapi melalui pemberitaan. Ini kan dibahas oleh dunia pendidikan. Apalagi sekarang ada kolom halal, ini udah lama juga. Kemarin yang baru kemarin dibahas, bisa dilihat di situ membedakan daging babi dengan daging sapi. Itu kan berawal dari berita. Ini ada pedagang ternyata setelah diteliti oleh pihak keamanan bukan daging sapi tapi daging babi. Nah kita menguraikan. Kalau kita tidak bisa, kita minta narasumber. Kita banyak narasumber kok, di MUI ada, di organisasi-organisasi ada, di DPR kita punya juga. Kita minta kemudian dikemas oleh wartawan menjadi artikel. Bagaimana cara mengetahui membedakan daging babi dengan daging sapi. Jadi di Mina itu pemberitaan diolah, dianalisis, kemudian ada turunannya. Nah jadi, itu diperlukan untuk teman-teman Mina sendiri, satu sisi sebagai wartawan, satu sisi sebagai pendakwah, Mas Yudi. Betul Mas. Jadi gini, kalau dalam hubungan internasional ya, dalam satu kesempatan Bu Menlu, Bu Retno itu pernah menyampaikan gini, ini Bu Retno sama saya ini sama-sama dari Jawa Tengah, satu kampung. Oh iya. Saya kenal baik dengan beliau, cuma beliau nggak kenal saya. Jadi beliau dalam satu kesempatan pernah bilang gini, bahwa media itu menjadi second track diplomasi. Dan Mina telah menjalankannya untuk politik Indonesia dalam hal ini pernyataan Bu Retno sendiri. Betul. Ke siapa waktu itu? Jadi ada satu pertemuan di Al Azhar, saya masih ingat waktu itu. Jadi beliau menyatakan itu. Jadi Mina ini telah menjalankan fungsinya sebagai second track diplomasi dalam mendukung politik luar negeri Indonesia yang mendukung dan membela Palestina. Dan ini kan menjadi suara suara internasional bahwa Indonesia secara konsisten terus membantu perjuangan rakyat Palestina, baik di kancah internasional, di PBB maupun bantuan-bantuan, itu baru pemerintahnya, belum rakyatnya. Rakyatnya jangan diragukan lagi kan gitu. Jadi nah inilah kita fungsinya media. Jadi untuk memberitakan itu sehingga gaung perjuangan itu kerasa gitu. Kalau Imam Hamidi dulu pernah menyampaikan begini, cacing itu bisa jadi naga. Naga pun bisa jadi cacing. Kenapa bisa begitu? Sesuatu yang kecil, tapi kalau diberitakan, di blow up, diberitakan dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, nah itu semua orang bisa tahu, jadi besar kan gitu. Tapi kalau kegiatan sebesar apapun tidak diliput, tidak diberitakan, ya jadi kecil karena nggak ada yang tahu. Nah, itu termasuk diantaranya Mas Agus. Kalau ini kan pendengar hasil atau pemirsa TV hasil kan berapa juta sekarang di mana-mana ya. Itu kadang-kadang saya sempat berpikir ada sebuah momen acara apalah dari pembaca hasil, mungkin di masjidnya, di sekolahnya, di kantornya. Sebenarnya itu punya news value, punya nilai berita, apalagi keislaman kan. Tapi karena tidak diberitakan ya hanya dia aja yang tahu. Coba bagaimana dilingkan dengan Mina misalnya. Nanti kita
kita tidak, kalau terjangkau kita kirim wartawan, kalau tidak by phone, by WA kan bisa, sehingga kegiatan yang eksklusif di tempat itu menjadi besar dan mungkin bisa menginspirasi tempat lain. Dan kan kita beritakan dalam 3 bahasa, jangan lupa itu, Indonesia, Arab, Inggris. Bisa jadi tempat yang terpencil tapi mengedukasi, mencerahkan, bisa sampai ke Eropa, bisa sampai ke Timur Tengah. Nah itu melalui Mina, corongnya di Mina. Makanya Mina itu salah satu misinya adalah menjadi juru bicara kaum muslimin. Jadi kita Mina sangat terbuka kalau ada pemirsa yang punya kegiatan apapun tentang keislaman, walaupun kelihatannya ini kecil, jangan, kita lihat dulu, nanti akan kita besarkan di Mina melalui pemberitaan 3 bahasa. Prestasi Mina selama ini 8 tahun berjalan apa saja Mas Budi? Ya alhamdulillah kita bersama dengan lembaga-lembaga lain ya, MUI, kemudian Mercy sendiri sebagai partner setia kita kalau untuk urusan liputan luar negeri ya, terutama di daerah-daerah bencana, alhamdulillah kita hadir di sana. Dulu kita bersama dengan Mercy itu ke Nepal. Terus kalau di dalam negeri ya waktu itu ke Palu, ke Lombok, ke Banten dan seterusnya ya. Terus kemudian ya jadi dari ini kan dikirim juga ke Australia waktu itu, ke Taiwan, ke Amerika juga ya. Ke Taiwan ya. Bulan Mas Widi itu sebelum corona ya. Sudah corona. Bulan Februari sempat ini juga kita ini, waduh ini sempat di karantina nggak Mas Widi? Iya. Alhamdulillah Mas, jadi kita sehat ya. Tapi aman ya. Aman. Dan kemarin itu waktu saya ke sana memang ini kan menjadi satu prestasi tersendiri. Sedikit cerita tentang Taiwan ya. Taiwan itu satu-satunya negara di tengah negara-negara masih acuh, Taiwan sudah tight, sudah ketat. Dulu, ya. Sehingga alhamdulillah di sana hampir sedikit sekali korbannya, mungkin 2 atau 3 orang aja satu negara gitu. Nah, dan sistem pertahanan terhadap corona ini patut diacungi jempol di sana, bagus gitu. Nah, alhamdulillah saya belajar banyak lah dari sana gitu, termasuk di Thailand, di Australia juga, termasuk Selandia Baru juga termasuk yang berhasil karena mereka sangat responnya cepat. Jadi ketika awal-awal pandemi langsung mereka tutup, masyarakatnya juga sadar. Jadi kalau kenapa Indonesia ini bisa menyebar seperti ini padahal sudah PSBB tapi masih saja menyebar, kalau menurut peneliti LIPI kan ada 3 faktor ya. Pertama faktor internal, kedua eksternal, yang ketiga institusional gitu ya. Internal itu apa? Masyarakatnya sendiri nggak nyadar gitu istilahnya. Sudah PSBB tapi masih sana kemari gitu. Terus ini internal. Yang kedua eksternal. Eksternal ini termasuk media, Mas. Media ini juga dalam hal ini lebih ke media sosial ya. Informasi yang banyak yang kemudian dibaca oleh masyarakat tidak mencerahkan tapi justru malah membuat panik. Nah, panik itu kan menurunkan imunitas tubuh. Akhirnya dia sakit kan gitu. Yang ketiga institusional, ini pemerintah. Nah, pemerintah kalau nggak cepat-cepat ya kita bisa saksikan sekarang ini. Kalau pemerintah Indonesia sebenarnya cepat seperti Taiwan, wah mungkin tidak seperti ini. Tapi ya yang sudah terjadi. Sekarang ini ya kita bagaimana, apa peran kita untuk bisa membantu masyarakat untuk bisa keluar dari pandemi ini, kan gitu Mas. Saya menambahkan tentang prestasi tadi, di samping kita sudah rutin ngepost di kementerian-kementerian di Jakarta, kedutaan-kedutaan. Ini biasanya kalau Ramadan ini kita tiap hari buka bersama di kedutaan-kedutaan. Sekarang aja nih karena pandemi, jadi sekarang nggak ada undangan ya. jadi buka bersamanya virtual aja. Undangannya di pemulasaran kan. Terus lembaga pendidikan, Mas. Jadi kita ini secara bertahap sudah menjalankan misi edukasi. Jadi beberapa wartawan kita memberikan training jurnalistik ya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian di Fakultas Hukum UI juga pernah, di sekolah-sekolah, di SMA, pondok pesantren. Jadi kalau pemirsa punya sekolah, pendidikan, kantor apapun ingin melaksanakan training jurnalistik dan public relation, kita Mina sudah ada bagiannya, sudah ada programnya. Itu untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda itu. Baik. Mas Widi, Ustaz Hafsah, nampaknya sebentar lagi mau waktu Ibu. Insyaallah. Tidak terasa 1 jam kita berbincang. Allah, ya. Baik. Dan seperti biasa sebelum berpisah, yang sudah-sudah mungkin sudah tahu. Saya akan menyampaikan apa kesimpulannya, udah itu aja. Kesimpulannya dari teman-teman Mina, dan juga pesan ya. Karena kan Mina juga selaku kantor berita Islam Mina, kemudian juga sebagai jurnalis dan juga sebagai pendakwah. Pesan untuk kita semua, apalagi sebentar lagi kita juga
1 Syawal nih. Ini kan sholat idnya di rumah. Ada yang bilang di rumah, ada yang bilang di masjid. Mina sendiri ngeliatnya gimana? Monggo silakan kesimpulannya. Ya, saya dulu. Ya, silakan. Ya, jadi pemirsa Rasil, mohon doakan kita semua, wartawan-wartawan di Mina ini, untuk kita bisa istiqomah. Karena memang perjuangan ini bukan perjuangan yang ringan. Perjuangan ini memerlukan kekonsistenan kita dan memerlukan semangat juang yang tinggi. Doakan kami, semoga kami bisa istiqomah dan semoga umat Islam bisa berjaya, Masjidil Aqsa bisa dibebaskan, Palestina bisa merdeka, dan Islam ini benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Kami di Mina sebagai media Islam yang berjuang, kami insya Allah konsisten dalam perjuangan ini, dan semoga Allah SWT menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang soleh. Amin. Ya, dari saya yang pertama tentunya terima kasih jazakallah khairan kepada pihak manajemen dari Mercy, dari Rasil yang tiap saat membackup operasional Mina. Itu udah satu kolaborasi yang ya sinergi, saling bersinergi. Kemudian yang kedua, harapannya Mina News.net ini menjadi rujukan bagi kaum muslimin. Walaupun ketika ditanya berapa pembacanya, ya tergantung pembaca itu sendiri. Ramaikanlah Mina News.net. Kalau ada yang, nah ini tadi yang terakhir ini Mina akan besar atas kontribusi para pemirsa Rasil semuanya juga. Jadi kalau ada pemirsa Rasil misalnya ada yang kuliah di luar negeri atau apa, tidak harus jadi wartawan Mina, boleh menjadi kontributor, memberikan informasi. Ini ada informasi begini loh, nanti kita akan cek, kita follow up sehingga Mina menjadi besar dan umat Islam menjadi besar. Umat Islam di mana-mana menjadi jaya. Kita menjadi juru bicaranya di Mina. Jadi itu saya kira peran pembaca, pemirsa sangat penting bagi Mina. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Afta, terima kasih Mas Budi. Kita masih ada pertemuan BBM satu hari atau besok menjelang tanggal 29 ya Mas ya? Terserah sini aja. Oh, kita lihat nanti ya. Yang pasti yang pasti terima kasih banyak sudah mau hadir dan berbincang dalam program Bincang Sahur di kesempatan hari ini, dan semoga teman-teman Mina semuanya sehat ya. Mas Budi, kita tetap menantikan informasi-informasi update baik dari dalam negeri, mancanegara, dan juga dari Palestina. Mudik ya Mas Budi? Enggak tahu nih Mas. masih ini Ustadz Afta? masih belum nih. Karena kalau mudik nanti nggak boleh masuk lagi ke Jakarta. Nah, itu. Kan warga Bogor. Oh, gitu ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang sahur kita di kesempatan hari ini bersama teman-teman dari kantor Berita Islam Mina, Mas Widi dan juga Ustadz Ali Faransani. Saya Abi Agus mohon undur diri, ada Atep juga sebagai kameramen. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.